Pemirsa, kegiatan politik calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kerap mendapat gangguan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Terakhir izin acara desak Anies di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Yogyakarta dibatalkan secara mendadak. Untuk membahasnya kami saat ini sudah terhubung dengan jubir Timnas Amin, Indra Harismiaji. Selamat sore, Mas Indra. Sore, Mbak. Apa kabar? Kabar baik, Mas Indra, apa kabarnya? Alhamdulillah, semangat. Nah, masih Walaupun semangat. banyak tekanan, tetap semangat. Baik, banyak hambatan. Oke, kalau kita bicara spesifik yang terjadi di Yogyakarta, untuk kesekian kalinya acara desak Anies dibatalkan izinnya secara mendadak. Itu apa setiap kali penjelasan yang diberikan oleh pengelola tempat? Ya, kalau kami sih sepertinya sudah tidak kaget lagi ya. Ini kan sudah yang ke-7 kali acaranya Capres 01 dibatalkan dengan alasan yang sebetulnya nggak jelas, karena kita sudah mendapatkan izin secara resmi, termasuk yang di Jogja ini. Kebetulan saya juga ikut di Jogja. Nah, tapi tadi malam tiba-tiba di menit-menit terakhir dapat informasi kalau tidak boleh, dengan alasan ini adalah museum, nggak boleh buat ramai dan lain sebagainya. Tapi menurut saya itu kan hanya alasan saja. Tapi intinya memang ada sebuah upaya secara terstruktur, karena nggak cuma sekali kan, sudah ada pola bagaimana supaya kegiatan-kegiatan yang mengedukasi anak muda, meningkatkan demokrasi, itu harus ditahan, harus dibubarkan. Karena mungkin ada pihak-pihak yang ingin Indonesia ini tidak menjadi negara yang demokratis. Tapi ya untungnya kami ini punya relawan-relawan yang luar biasa. Dengan dihambat berbagai macam itu, mereka justru yang menawarkan diri. Dan akhirnya kami pindah ke Rocket Convention Hall ini itu juga dari para relawan, dan mereka juga yang membayar. Jadi yang datang itu 7.000-an orang sampai penuh, Pak. Bahkan sampai keluar, tempatnya nggak cukup. Itu menunjukkan kalau ternyata rakyat Indonesia memang ingin perubahan. Dan itu terjadi, kami tanpa harus didukung sepertiga penyumbang ekonomi Indonesia seperti kubu lain. Ini betul-betul uang rakyat dari kantong sendiri. Itu mungkin yang membedakan kami dengan kubu lain. Betul-betul ini gerakan rakyat. Oke, Mas Indra, tadi kan Anda mengatakan ini kan konsepnya acaranya untuk anak muda. Apa sih yang membuat kemudian konsep seperti ini seperti dikhawatirkan gitu? Kalau memang tujuannya adalah untuk menggagalkan gitu atau memberikan tekanan, memberikan hambatan, apa sih yang membuat ini kemudian menjadi sesuatu yang memang perlu dihambat menurut Anda? Apalagi kalau sasarannya kemudian anak muda. Ya, faktanya adalah indeks demokrasi kita kan turun terus. Ya kan? Indeks kebebasan pers kita juga turun terus. Indeks persepsi korupsi kita naik terus. Kan faktanya itu. Kan? Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang ada langkah-langkah, ada upaya-upaya yang ingin membunuh demokrasi di Indonesia. Termasuk pelanggaran etika berat di MK, itu kan bentuk dari pembunuhan demokrasi sebetulnya. Karena munculnya politik dinasti dan lain sebagainya. Nah, ini kan tentunya kita harus berikan alternatif buat rakyat. Kalau kita tetap komit menjadi negara yang demokratis, bukan negara yang monarki ya. Jadi presiden itu bukan raja yang bisa sesuka-suka dia, semua kata-katanya, sabdanya adalah hukum. Nggak seperti itu. Nah, di dalam desak Anies ini memang kita mendorong pola yang sangat berbeda, di mana seorang calon presiden, seorang calon wakil presiden, itu kita buat setara dengan rakyat. Jadi nggak ada perbedaan strata, nggak ada perbedaan status. Mereka boleh nanya apa saja, mereka boleh menghujat langkah-langkah yang kita ambil, kebijakan yang dulu pernah diambil, mereka boleh, pokoknya mereka bebas lah untuk menyampaikan pendapat, dan itu kita layani. Bahkan yang menarik ya, saking dekatnya kita dengan
capres-cawapres kami agak berbeda dengan kubu lain. Kalau kubu lain debatnya jelek misalnya, itu langsung anak buahnya bikin berbagai macam upaya untuk supaya memperbaiki citranya lah, termasuk pakai nangis-nangis segala. Kalau kami justru malah kami bully sendiri. Kemarin itu Caimin bahkan sampai kami ya sambil bercanda sih, tapi kami katakan pokoknya kalau debatnya jelek akan kami culik Rengas Dengklok dan baru dibebaskan tanggal 14 Februari. Jadi yang ngomong biar Mas Anies aja. Itu kan menunjukkan memang keegaliteran kami. Jadi memang tidak ada barrier. Dan itu ternyata disukai oleh anak-anak muda. Jadi agak berbeda dengan anak-anak muda yang di Filipina yang ternyata mereka kemakan dengan joget-joget, mereka kemakan hoax lewat media sosial. Anak-anak Indonesia ternyata mematahkan stigma-stigma generasi strawberry. Gitu. Dan itu yang diyakini oleh Timnas sebagai ancaman begitu bagi pihak-pihak yang merasa bahwa ini harus dilakukan tekanan gitu. Artinya kalau kita kembali lagi kepada pengelola lokasi yang kemudian tidak memberikan izin atau menggagalkan izin yang sebenarnya sudah diberikan sebelumnya. Apakah ini atas inisiatif sendiri atau ada pihak-pihak lain yang kemudian memberikan tekanan terhadap pengelola tempat ini? Atau seperti apa kecurigaan Anda? Intinya sama seperti disampaikan oleh capres kami, Mas Anies Baswedan, di debat yang pertama, negara ini adalah negara hukum. Harusnya kekuasaan itu diatur oleh hukum. Bukan penguasa yang ngatur-ngatur hukum. Nah di sini kan kelihatan ada upaya untuk itu. Jadi kalau dia setuju atau menjadi bagian dari kubunya, mau di mana aja diizinkan. Tapi kalau kita membawa nuansa yang berbeda, membawa perjuangan berbeda, kita dihambat. Dan ini nggak bicara cuman capres cawapres loh Mbak. Saya punya pengalaman di Jogja sendiri. Kami waktu pas debat cawapres itu mau mengadakan nonton bareng. Itu pun sampai 5 kali kami diusir, dibatalkan oleh pihak kafe, pihak hotel yang katanya ada pesanan untuk tidak memperbolehkan bahkan nonton bareng. Pesanan oleh siapa, Mas Indra? Ya tentunya mereka punya otoritas dong, kan nggak mungkin tukang bakso di jalan terus punya otoritas buat menghentikan melarang itu kan, tentunya mereka punya otoritas terhadap kegiatan tersebut. Nah siapa orangnya, entah itu memang perintah dari atas atau berusaha cari muka, ya kita nggak tahu juga. Tapi kan intinya adalah ada upaya untuk membunuh demokrasi di Indonesia. Terlihat dengan acara-acara desak Anies ini dipersulit terus-menerus. Karena mereka nggak ingin ada kesetaraan antara pemimpin dengan rakyatnya. Sedangkan kami mendorong itu. Pemimpin dan rakyat itu sama-sama manusia. Yang membedakan adalah kewenangannya saja. Dan itu pun terbatas waktunya 5 tahun dan bisa dipilih 5 tahun lagi. Jangan nambah-nambah. Dan jangan juga pakai anaknya, jangan pakai saudaranya untuk semua menjadi negara demokrasi seperti ini. Dunia internasional mengawasi Indonesia terus loh. Ini sangat sedih sekali kita yang sudah berdarah-darah saat reformasi dulu, tapi sepertinya justru malah kembali ke masa gelap, bahkan lebih parah dari Orde Baru. Mudah-mudahan saya salah sih. Ya, dan yang itu yang kemudian dikatakan paling sekarang ini sangat dirasakan begitu ya, paling tidak oleh dalam beberapa kali penyelenggaraan acara yang berkaitan dengan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Setiap kali pula kemudian yang kita bingung itu begitu loh, karena kita ini kan udah paslon paling miskin, logistiknya paling sedikit, survei juga paling bawah, tapi dihambat melulu. Jadi sebenarnya ada apa nih, kok kayaknya ada orang yang ketakutan sekali dengan langkah-langkah karena harusnya tinggal kipas-kipas saja udah beres dong. Survei mereka kan kubu lain itu tinggi sekali. Bahkan tadi dibantu oleh 1/3 penyumbang ekonomi Indonesia. Luar biasa sekali itu, harusnya tinggal Baik.
Mas Kenapa Indra, harus lalu larang-larang? antisipasi berikutnya seperti apa nih? Setiap kali kan berarti memang sudah siap-siap nih. Setiap kali menyelenggarakan acara akan ada kemungkinan izin dicabut, akan ada tekanan-tekanan, hambatan. Antisipasinya seperti apa? Bagaimana memperjuangkan? Artinya kembali ini kan soal kreativitas yang memindahkan lokasi acara dan lain sebagainya. Itu kedepannya akan ada berapa kali lagi sebenarnya acara sejenis yang akan diselenggarakan? Terus terang kondisi kami itu tidak memungkinkan untuk membuat antisipasi, Mbak. Karena segala keterbatasan kami, kondisi kami. Dan kami itu banyak ditolong oleh tangan-tangan yang tidak terlihat. Semua perjalanan kami seperti itu. Sampai juga hari ini kami bisa mengadakan Desat Anies di Rocket Convention Hall itu ada tangan-tangan yang tidak terlihat yang membantu kami. Dan kami percaya perjuangan kami itu bukan sendirian. Jadi Oke. dibantu oleh jalan langit istilahnya. Itu yang kami percaya dan itu yang tinggal itu yang kami miliki. Ya. Karena dengan segala keterbatasan kami tadi dan kami punya relawan yang militan. Oh ya hari ini ada lagi generasi muda tuh bikin website yang keren banget. Ya. Namanya Have Anies Day. Itu keren banget. Itu bisa dilihat dan itu semua bukan timnas. Itu Ya. anak-anak muda yang kreatif. Dan pola kami ini ternyata mendorong kreativitas, mendorong anak-anak kita mau terjun ke politik, mau menjadi bagian untuk memikirkan bangsa. Itu hal positif yang bisa kita ambil. Oke, baiklah kalau begitu Mas Indra. Dengan sendirinya simpatisan itu bermunculan kurang lebih seperti itu untuk ikut membantu paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih Mas Indra telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.